Bab 3166-3170 Mu Yun sekarang melangkah keluar. Saat ini, garis guntur muncul di permukaan tubuh. Formula tubuh RS. Bagaimanapun, kita telah sampai pada persatuan. Tubuh guntur kental, tubuh ilahi tertinggi yang terkuat dan paling mendominasi. Pada saat ini, permukaan tubuh Mu Yun. Pola guntur berkilauan dengan cahaya cian. Selain cahaya cian, cahaya keemasan mengembun pada saat bersamaan. Tubuh naga, cahaya keemasan, penghalang tak terlihat, meliputi seluruh tubuh Mu Yun. Tubuh pedang, tubuh guntur, tubuh naga, tubuh pedang. 3 dalam 1. Pada saat ini, perasaan dan napas Mu Yun melayang ke langit. Ini sangat kuat. Pada saat ini, melihat ke-10 orang, Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Ayo, coba." Betapa kuatnya 3 dalam 1. 10 dewa 4 berat. Saat ini, mereka membunuh Mu Yun. Untuk sementara waktu, perang dimulai. Saat ini, pasukan Tao berkumpul di tubuh Mu Yun. Nafas yang kuat lebih baik dari 1. Pada saat ini, mata Mu Yun tegas. Formula tubuh RS. Formula ilahi tertinggi. Sampai sekarang, tubuh guntur akhirnya dipadatkan. Tubuh guntur yang kuat. Saat ini, mata Mu Yun tenang. Telapak Dewa Gale. Formula pedang sihir penghancur gunung. Angin guntur tinju Shenyang. 3 jenis serangan pada gilirannya. Sombong, kuat. Saat ini, Mu Yun hanya merasa bahwa ini adalah 9 penghormatan Tuhan yang sebenarnya. Memotong. Antara satu kata dan minum, pedang ilahi malam yang kosong dipotong dengan satu pedang. Seorang prajurit dengan 10 tingkat rasa hormat ilahi, tubuhnya dipotong terbuka saat ini. 1 jam telah tiba. Kamu telah menembus gerbang ke-7, tetapi kamu telah mencapai gerbang ke-8. Jangan khawatir, Mu Yun tersenyum dan berkata, perang baru saja dimulai. Kamu menang. Jika kamu menang, kamu tidak bisa bermain sebentar. Mu Yun tidak peduli dan membunuh dengan sembarangan. Saat ini, satu kekuatan lebih baik dari yang lain. Ledakan itu. Saat ini, ada 10 orang di gerbang ke-7. Tidak, tepatnya, ke-9 dewa menghormati 10. Dan menjadi batu gilingan dari pertanian awan. Waktu, hampir setengah hari telah berlalu. Mu Yun merasa lega barusan. Medan perang itu berantakan. Sosok-sosok itu memandang Mu Yun dengan sedikit ketakutan. Terima kasih. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, level ini adalah yang paling nyaman. Tubuh guntur baru saja terwujud dan dapat ditempa. Ini juga merupakan pujian dari beberapa orang. Hanya beberapa orang yang tersisa menatap Mu Yun dengan sedikit kemarahan. Bajingan ini benar-benar menganggap mereka sebagai batu loncatan. Sial, namun, Dewa Mu Yun menghormati Zhao Xiong dan memang kuat. Satu-satunya lelaki tua 10 kali lipat yang tersisa dari rasa hormat dewa bergumam pada saat ini, Tuhan menghormati 9 kali lipat, memadatkan tubuh guntur, tubuh naga, dan tubuh pedang. 3 dalam 1 benar-benar langka. Ini adalah gerbang ke-7. Aku tidak tahu apakah putra ini dapat mendobrak gerbang ke-8. Beberapa orang juga mengangguk pelan. Pintu ke-8, pintu ke-9, tidak sesederhana itu. Mu Yun memiliki perasaan mengorbankan dirinya saat ini. Kekuatan dalam tubuh benar-benar berubah dengan jelas. Perpaduan dan konvergensi tubuh pedang, tubuh naga, dan tubuh guntur membuatnya merasa bahwa tubuh dan jiwanya mencapai batas. Batas transformasi. Mungkin saya ingin masuk ke dalam apa yang disebut 10 aspek penghormatan Tuhan. 10 tingkat adalah tubuh mencapai batas, jiwa mencapai batas, dan 2 yang terakhir adalah 1. Tubuh dan jiwa, infus lengkap dan kesatuan kekuatan. Jika Anda melakukan langkah ini, Anda dapat pergi menuju batas, melewati semua batas dunia, berenang dengan bebas dan bebas. Tetapi langkah ini sangat sulit. Jika tidak akan banyak orang yang terjebak dalam batas Tuhan dan tidak mampu mencapai batas tersebut. Sejak zaman kuno, ini adalah kasus terobosan ranah. Setiap ranah besar sangat sulit untuk ditembus. Orang bijak langit dan bumi menjadi raja langit dan bumi, yang terhormat, ahli bela diri, dan master. Dia disebut kaisar dan Tuhan. Setiap level sangat sulit. Saat ini, Mu Yun tidak bisa berhenti berpikir. Gelar Kaisar dan Tuhan adalah tingkat teratas. Kedua setelah Kaisar Ilahi. Tapi hanya ada segelintir Kaisar Dewa di Changlan. Bahkan, tidak bisa dijelaskan dengan menghitung, tapi hampir tidak ada. Ye Xiaoyao membuat prestasi besar di era sekarang.
Kaisar Ming juga merupakan prestasi dengan era saat ini. Itu sama dengan zaman kuno. Zaman kuno, dalam dua periode ini, hampir tidak ada yang menjadi kaisar dewa. Sungguh aneh bahwa ada begitu banyak dewa dan kaisar kuno, tetapi tidak ada yang mencapainya. Mu Yun tiba-tiba terlihat aneh. Dia memikirkan sesuatu. Rintangan besar, sulit untuk ditembus. Bukankah gelar kaisar dan dewa, mencapai dewa kaisar juga merupakan penghalang? Kaisar dewa, apakah ini akhirnya? Saya kira demikian. Mu Yun menghibur dirinya sendiri. Jika God Emperor bukanlah yang terakhir, Mu Yun merasa dia akan gila. Dunia kecil awal, ke dunia peri, dunia dewa. Kemudian masuk ke Changlan Wanji, alam ternari, alam kunsu, alam jurang ini selangkah demi selangkah. Dari dunia peri hingga mantan Raja Peri. Kepada Pangeran Gembala di dunia ilahi. Kemudian ke Changlan 9 kehidupan kaisar. Mu Yun khawatir jika ini bukan akhir, apakah dia akan memiliki gelar lagi? Apa puncak di ujung jalan? Mungkin hanya ketika kita sampai di sana kita bisa benar-benar melihatnya. Apakah di Ming dan kamu Xiao Yao tahu sesuatu tentang kelaparan? Mu Yun menggelengkan kepalanya saat ini. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Di luar, Di Yuan masih menunggunya. Paparan ini, Kaisar Yuan tidak akan membiarkannya pergi. Tapi sekarang, kekuatan di tangan mereka, dan pertemuan keras kelas 2 yang biasa masih tidak ada masalah. Tapi dengan di Yuan Pavilion Heart. Oleh karena itu, kali ini, bagaimanapun juga, berusahalah untuk mencapai alam jiwang. Hanya di alam ini kita bisa menyentuh Kaisar Yuan. Buka pintu ke-8. Mu Yun melihat ke depan. Laut yang tak berujung. Mu Yun berdiri di atas laut. Di sekelilingnya kosong, dan laut membatasi langit, tanpa akhir yang terlihat. Pintu ke-8, bagaimana cara mendobraknya? Mu Yun melihat ke depan dan berkata. Tapi tidak ada yang menanggapi. Mu Yun sedikit malu. Dulu, ada 7 pintu, tapi semuanya ada. Gerbang ke-8 ini, tidak ada siapa-siapa. Mu Yun berkata lagi, tidak ada. Kalau begitu aku akan pergi ke gerbang ke-9. Kata Mu Yun, melangkah maju dan berjalan langsung menuju pintu ke-9 yang dia lihat dengan matanya. Tapi tidak ada yang menjawab. Kali ini, Mu Yun benar-benar terkejut. Apapun, teruskan, lurus ke depan. Mu Yun secara bertahap menemukan bahwa pintu ke-9 ada di depannya. Setelah berjalan begitu lama, pintu ke-9 sepertinya ada di sana, tidak bergerak. Betapa anehnya, pada saat ini, mata Mu Yun menunjukkan jejak penghinaan. Ini mungkin ujian. Hanya saja Mu Yun tidak tahu harus menguji apa. Boom kekuatan Tao kental saat ini. Pada saat ini, Mu Yun meninju. Fluktuasi permukaan laut. Hanya dalam waktu singkat sebelum perdamaian dipulihkan. Tidak ada yang berubah. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling. Masih belum ada perubahan yang aneh. Sepertinya dia sendirian di sini. Tidak ada yang keluar. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata tanpa daya, kalau begitu, aku akan berlatih di sini. Hancurkan 8 pintu. Tidak ada orang di sini. Saya tidak tahu bagaimana memecahkannya. Apa yang dapat saya? Akhirnya, Mu Yun hanya duduk di tanah dengan lutut bersilang, tidak melakukan apa-apa, dan mulai memahami wilayahnya. Ini menutup, biarkan dia memiliki rentang perbaikan. Promosi yang sangat ampuh. Meskipun setiap level terlihat seperti tidak ada yang misterius, itu benar-benar turun dan membuat Mu Yun menemukan masalah yang tidak dia sadari berkali-kali. Namun, masalah kecil yang diabaikan sendiri telah meningkat pesat setelah menerobos pintu. Kekuatan, kohesi lebih menyeluruh. 3 tubuh, integrasi lebih halus. Mu Yun juga merasa integrasi kekuatan adalah satu-satunya. Sangat nyaman. Pada saat ini, Mu Yun mulai meringkas pemahamannya setelah 7 pintu dihancurkan. Duduk di laut. Dengan pemahaman Mu Yun, gelombang naik di laut, gelombang menyapu. Mu Yun bisa merasakannya dengan jelas. Di dalam tubuh, kekuatan semakin terintegrasi. Saat ini, seluruh permukaan laut, setetes air laut ke langit. Setiap tetes air laut mencerminkan sebagian dari hidupnya. Di awal negeri dongeng, saya bertemu Xie Qing dan mencapai tingkat Raja Peri selangkah demi selangkah. Dan mati demi perjuangan untuk membunuh yang abadi. Dan di dunia kecil kuning pucat, dia menjadi anak haram dari gembala. Pertempuran di negeri dongeng, perjuangan melawan burung hantu darah di dunia ilahi.
Beberapa dari 9 tubuh dan bahkan tubuh perempuan direproduksi satu persatu. Mata Mu Yun jernih. Ini tampaknya tidak signifikan, tetapi mereka mendorong kekuatan internal mereka secara ekstrim. Dan tiang itu adalah 10 hormat Tuhan. 10 kali lipat adalah kesempurnaan batas. Waktu, sedikit demi sedikit. Lihat klip itu dan ingat semua tentang diri Anda. Mu Yun secara bertahap membenamkan dirinya di dalamnya. Saya tidak tahu berapa lama. Di laut, dengungan berdering. Bayangan Mu Yun dan nafas di tubuhnya memadat dan bersatu saat ini. Tuhan menghormati 10. Kekuasaan, saat ini sangat ekstrim. Ketinggian baru. Jika kita katakan, kita telah mencapai 99 langkah dalam tingkat rasa hormat sebelumnya. Lalu kali ini, saya datang langsung ke langkah 100. Sempurna. Tuhan menghormati 10 hal. Saat ini, jika Mu Yun berpikir, ini adalah 10 penghormatan Tuhan. Ini benar-benar berbeda dari perasaan sebelumnya. Pada saat ini, saat Mu Yun mencapai bobot ke-10 Tuhan, di depannya, pintu ke-9 muncul begitu saja. Ini, mendobrak pintunya. Mu Yun berdiri dan melihat ke depannya dengan takjub. Ini cara yang aneh untuk mendobrak pintu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini, meski saya tidak mengerti, ini masih selangkah lebih maju. Bagaimanapun, pintu ke-8 rusak. Itu tidak bisa dijelaskan, tapi rusak. Masuk ke portal. Pada saat ini, sesosok duduk di tanah di depan Mu Yun. Dia adalah orang tua. Orang tua itu memandang Mu Yun dengan sedikit penghargaan dan persetujuan. Tidak mudah untuk sampai ke sini. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Bagaimana mendobrak pintu ini? Dalam kursus ini, kamu tidak membutuhkan tenaga penggerak dari Master Mu Yun. Kamu hanya perlu Master Mu Yun untuk mendengarkanku di kelas. Kelas, itu benar. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jika penggembala sudah siap, mari kita mulai. Bagus. Mu Yun tidak bertanya bagaimana pintu ke-8 rusak. Orang tua itu juga tidak mengatakannya. Dengarkan kelas, ini bukan masalah besar. Pada saat ini, lelaki tua itu mulai berbicara. Ribuan dunia, yang lemah adalah semut mold, dan yang kuat adalah naga dan burung phoenix. Ada ribuan seni bela diri. Setiap orang membuka jalan ke depan dan mencapai batasnya. Menghormati seni bela diri, menghormati manusia, menghormati bumi, menghormati surga dan menghormati dewa. Melampaui, Tuhan adalah posisi batas. Batas dibagi menjadi 6 alam. Raja dunia, Kaisar dunia, Santo dunia, penghormatan dunia, dewa dunia, dan penguasa dunia. 6 alam, yang masing-masing dibagi menjadi 3 alam, tahap awal, tahap tengah, dan tahap selanjutnya. Posisi batas, 6 alam dan 18 alam kecil. Jalan posisi batas sesuai dengan tiang batas, perangkat batas, ada ribuan jalan di jalan ini. Namun, pada akhirnya, mereka semua bersatu menjadi Master Way. Keadaan dominasi sebenarnya adalah sebuah jalan. Ketika kamu mencapai jalan utama, seni bela diri di atas jalan utama akan mencapai batasnya, yaitu batas jalan. Hanya dengan melanggar Tao kita bisa berubah dan menjadi gelar dewa dan kaisar. Gelar Tuhan dan gelar kaisar adalah jalan langit dan bumi sampai mereka mencapai titik Tuhan dan kaisar. Orang tua itu tidak pernah terburu-buru. Mu Yun mendengarkan dengan seksama. 6 alam besar, raja dan kaisar dunia, Mu Yun pernah mendengarnya, tapi Mu Yun baru pertama kali mendengarnya. Bahkan di surga ke-9, seni bela diri di dunia hampir dimonopoli oleh Paviliun Tianji dan Paviliun di Yuan. Semua orang mungkin tidak memahami cara ini dengan baik. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, Tuan Mu Yun, sekarang mari kita mulai mengajar. Kata-kata lelaki tua itu jatuh, dan Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Baru saja, apakah Anda selalu hanya prolog? Jalan, ini bukan hanya seni bela diri, tetapi juga jalan hidup seseorang. Jalan ini melibatkan terlalu banyak. Jalan langit dan bumi, kemanusiaan, seni bela diri, hati, dan sebagainya. Ya Tuhan, kita bisa bicara tentang Tao. Kami hanya mengejar Tao dan bergerak maju. Mu Yun tidak menjawab. Jalan, Dao adalah Dao. Hidup seseorang adalah mengikuti satu jalan. Sebuah kata, sederhana, tapi tidak sederhana. Pria tua itu berkata perlahan, Mu Yun, apakah kamu tahu jalanmu sampai sekarang? Cara apa? Mu Yun tersenyum, apakah ini cara Kaisar 9 kehidupan? Sejujurnya,
Kaisar 9 kehidupan telah memberiku lebih banyak masalah daripada keuntungan. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, mungkin ini bukan caramu, tapi cara seseorang mengaturmu. Cara anak gembala, penyayang. Aku telah melihat bahwa cara menyegel langit dan bumi itu kejam. Agar dia bisa membiarkan anak laki-lakinya saling membunuh, hanya menyisakan 9 orang. Ini sebenarnya cara Kaisar Yuan. Jika Mu Yun memikirkannya, waktu berlalu dengan cepat dan tampaknya sangat lambat. Pada saat ini, Mu Yun secara bertahap merasa seolah-olah sebuah pintu telah dibuka saat ini. Sebuah pintu menuju kognisi baru. Perlahan, lelaki tua itu berangsur-angsur runtuh. Dia memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu telah melewati celah ini. Pergi ke gerbang ke-10. Itu akhirnya. Mendengar ini, Mu Yun berdiri dan membungkuk dengan serius. Pada saat ini, mata Mu Yun jernih. Jalan seni bela diri, jalan. Apakah cara hidup? Ini adalah cara prajurit. Pada saat ini, mata Mu Yun sangat tenang dan membuka pintu ke-10. Cahaya berkedip saat ini. Mu Yun tampaknya telah datang ke dunia berkabut. Menuju depan, Mu Yun menaiki tangga. Dorong pintu aula, sesosok, duduk di tengah aula saat ini, melihat Mu Yun datang dan tersenyum. Ini dia, lelaki tua itu, mengenakan jubah, merosot di kursi, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Bahkan ketika dia mengucapkan 3 kata ini, dia terengah-engah. Wajah itu terlihat sangat pucat dan lemah. Melihat Mu Yun, dia tersenyum. Tapi lebih jelek tertawa daripada menangis. Mu Yun berdiri di aula dan melihat sekeliling. Aula yang sangat biasa kosong. Hanya lelaki tua itu, yang duduk di kursi, yang gemetaran. Jangan lihat, aku orang yang hidup. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka mulutnya dan Mu Yun menatap lelaki tua itu dan melihat dengan hati-hati. Sungguh, hidup, kamu siapa? Mu Yun menatap pria tua itu dan sedikit terkejut. Di tempat ini, saya melihat orang yang hidup untuk pertama kalinya. Apakah pria yang benar-benar hidup di depan Anda? Saya, pria tua itu tersenyum dan berkata, panggil saja aku Yuan Hao. Yuan Hao, tidak pernah mendengar hal tersebut. Mu Yun belum pernah mendengarnya kali ini. Nyatanya, dia hanya tahu sedikit tentang semua kekuatan di Changlan Wanji. Bukannya aku tidak ingin mengerti, tapi aku tidak bisa mengerti. Penatua Yuan Hao, kenapa kamu di sini? Yuan Hao menggerakkan tubuhnya, tampaknya untuk membuat dirinya lebih nyaman. Dia memandang Mu Yun dan berkata, "Yah, ceritanya panjang, teman kecil, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" "Aku datang ke sini setelah mendobrak pintu," kata Mu Yun secara alami. Orang tua Yuan Hao tersenyum dan berkata, "Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda datang ke sini?" "Ini, untuk cermin tiang reinkarnasi Kaisar kuno Yin dan Yang." "Cermin reinkarnasi lumayan, kan? Semua orang di paviliun di Yuan sedang mencarinya." "Cermin reinkarnasi." Orang tua Yuan Hao tertawa ketika mendengar ini. "Apa yang ditertawakan tetua itu?" "Dia menertawakanmu, bodoh." Sebuah suara terdengar saat ini. Seorang pria muncul di samping Mu Yun. Mengenakan pakaian putih lebih baik daripada salju, dengan rambut panjang mengambang, dengan sedikit rasa romantis. Pada saat yang sama, tubuh yang agak muda melepaskan aroma kewaspadaan saat ini. Terutama wajah itu, terlihat sangat tampan, persis seperti anak laki-laki berusia 17 tahun. Sinar matahari dan vitalitas sudah cukup untuk membuat gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya merindukan setiap malam dan tidak bisa tidur. Orang tua itu tercengang saat melihat sosok itu. Mu Yun tertegun saat melihat sosok itu. Alur sarang. 1. Saat ini, Mu Yun sepertinya telah melihat hantu. Tepatnya, saya benar-benar melihat hantu. Aku melirik Mu Yun. "Apa yang kamu ributkan?" "Tidak, tidak, tidak. Kamu, oh kamu slot, siapa?" Petik 2. Mu Yun bersemangat sesaat, terdiam, dan membalikkan tubuh Gui. Meskipun tidak benar-benar bersatu, namun, Mu Yun masih berbelok. Dia tampak tidak puas dan berbelok lagi. Kamu sangat tampan." Mu Yun akhirnya menahan kalimat seperti itu. "Lalu mengapa kamu menyembunyikan wajahmu setiap hari?" "Sangat tampan, aku takut aku menyukaimu." "Jangan khawatir, orientasiku sangat normal. Selain itu, istriku cantik dan memiliki banyak trik. Aku tidak menyukainya, aku tidak tertarik padamu." Petik 2. Mendengarkan kalimat demi kalimat Mu Yun,
Guiyi berkata dengan tidak sabar, aku senang dan bersemangat melihat wajahmu. Mo Yun menegur. Untuk pertama kalinya, dia melihat wajah asli Guiyi. Tanpa peringatan, Guiyi muncul. Keduanya telah bersama selama kurang dari puluhan ribu tahun. Mo Yun terkejut melihat Guiyi untuk pertama kalinya. Saat ini, mata Mo Yun bersinar dan menatap Guiyi. Saya merasa tidak nyaman, tetapi saya tidak memperhatikan. Orang tua Yuan Hao memandang mereka dan tidak bisa menahan tawa. Saya mengerti, Yuan Hao berkata sambil tersenyum, kembali ke satu. Asal mula ruang dan waktu, kamu. Mo Yun, putra kaisar. Mo Yun mengesampingkan keterkejutannya kali ini dan menatap Siang Yuan Hao dengan serius. Ditatap oleh Mo Yun dan Guiyi, orang tua Yuan Hao, kata Yuan Hao. Mo Yun berkata langsung, seperti yang baru saja kamu katakan, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah putra kaisar? Orang tua Yuan Hao berkata lagi, nama saya Yuan Hao. Kali ini, tampaknya ditekankan. Mo Yun mengerutkan kening dan berkata, aku tahu. Namamu Yuan Hao. Maksudku, bagaimana kamu bisa melihat Guiyi? Dan tahu bahwa aku adalah putra kaisar. Namaku, Yuan Hao, jawab Mo Yun. Saya terdiam beberapa saat. Melihat lelaki tua Yuan Hao, dia berkata langsung, dia tidak tahu siapa kamu. Mendengar ini, Yuan Hao tertegun. Memalukan. Guiyi berkata perlahan, Yuan Hao, di surga ke-9, Gunung Yuanshan, Mo Yun tercengang saat mengatakan ini. Berkedip dan menatap lelaki tua Yuan Hao. Apa, dewa kuno, apakah kamu bercanda? Dewa kuno dari ayam yang begitu lemah. Mo Yun tidak ragu bahwa sekarang dia bisa menamparkan dewa kuno sampai mati. Yuan Hao tersenyum pahit dan berkata, teman kecil. Guiyi menyela, Yuan Hao, sejauh yang saya tahu, Anda telah lama meninggal. Anda dibunuh oleh Paviliun Tianji atau oleh orang-orang di Paviliun di Yuan. Bagaimana kabarmu? Datang ke surga Yin Yang. Mo Yun tidak berbicara sekarang. Ia juga melihat bahwa permasalahannya tidak sesederhana itu. Ceritanya panjang. Kalau begitu bicaralah lama. Aku punya waktu. Ini mudah. Yuan Hao tersenyum dan mengangguk. Surga ke-9, 9 area terlarang. Yuan Hao berkata perlahan, di 9 area terlarang, sebenarnya di zaman kuno dan kuno, mereka adalah kekuatan Changlan yang paling kuat. Di surga Yin Yang, Kaisar kuno Yin Fu dan Kaisar kuno Yang Tian. Di lembah hantu pemurnian jiwa, Jiwa Ye adalah dewa kuno. Di kuil Disang, dewa kuno Disang. Di pulau api penjara yang ganas, dewa kuno dari api yang ganas. Ada kaisar kuno yang tak ada habisnya di wilayah laut yang berdarah. Di jurang yang gelap, dewa kegelapan kuno. Dan kaisar kuno tanpa aliran di gunung kuno tanpa aliran. Saya di gunung Yuanshan. Saya adalah dewa kuno Yuan Hao di gunung Yuanshan. Orang tua Yuan Hao menghela nafas, tetapi dari zaman kuno hingga zaman kuno, semua orang dalam damai. Tapi di era sekarang, Kaisar Ming lahir di langit, dan keluarga kaisar kuat. Kita harus mundur dan bersembunyi satu sama lain. Saya pikir semua orang akan aman jika mereka aman. Tanpa diduga, Kaisar Yuan memiliki ambisi yang besar. Paviliun Tianji bersatu dan Kaisar Yin dan Yang untuk merencanakan Shinto saya. 4 dewa gelar dan gelar Kaisar menembak. Aku bukan lawan, jadi aku akhirnya mati. Hanya saja aku adalah dewa kuno. Aku menjaga tubuhku dan jiwaku. Aku masih hidup dan bersembunyi di surga Yin Yang ini. Rahasia menakjubkan ini mengejutkan Mo Yun. Meskipun aku mati, darahku berubah menjadi lautan darah. Jika mereka masuk, kemungkinan besar mereka akan jatuh. Ini adalah tempat di surga Yin Yang. Semakin kuat kekuatannya, semakin tidak dapat diakses. Itulah sebabnya Yin Fu dan Yang Tian akan membuka tempat ini dan membiarkan pasukan kelas 2 masuk. Dewa Zun bisa menahannya. Ini titik keseimbangan. Apa yang mereka inginkan? Mo Yun bertanya. Bunuh aku habis-habisan. Dewa kuno Yuan Hao tersenyum pahit dan berkata, mereka pikir saya mungkin keluar dari gunung lagi dan membalas dendam. Faktanya, mereka terlalu banyak berpikir. Aku lelah. Aku hanya ngiler di sini. Mendengar ini, Mo Yun tertegun. Paviliun Tianji, Paviliun di Yuan, Istana Surgawi Yin Yang, 3 sisi mengepung dan membunuh 1 sisi. Ini benar-benar cukup besar. Yang terpenting, Yuan Hao belum mati. Tuhan, gelar Kaisar, memang benar serangga berkaki 100 mati tanpa kaku. Meskipun tidak pantas untuk mengatakannya, itu sangat jelas. Guiyi melanjutkan,
Ayo, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan mati. Kamu seharusnya bisa melihatnya. Kata-kata Dewa Kuno Yuan Hao jatuh dan mengangguk kembali. Dewa Kuno Yuan Hao melanjutkan, awalnya, saya ingin mentransfer pengetahuan unik saya dalam kehidupan ini. Saya tidak ingin menjadi unik di dunia ini. Sekarang, aku punya lebih dari satu ide. Begitu kata-kata ini keluar, Gui dan Muyun melihat ke arah Dewa Kuno Yuan Hao. 10.000 yuan ke surga. Aku paling bangga dengan formula dunia dalam hidupku, teman kecil Muyun. Aku akan mencapai ranah Raja Dunia. Formula ini cocok denganmu. Saya hanya ingin tahu bahwa di masa depan, ketika Anda bertemu seseorang, Anda dapat meneruskan formula ini. Tidak masalah, Muyun berkata dengan riang. Dewa Kuno Yuan Hao mengangguk dan menekuk jarinya. Masa cahaya terkondensasi di depan Muyun. Pada saat ini, jarinya sedikit. Masa ringan tampaknya telah diperiksa dengan cermat. Perlahan, dia mengangguk dan berkata, "Iya." Muyun kemudian menerima cahaya dan menggabungkannya ke dalam pikirannya. Biarkan ini pergi untuk saat ini. Formula tubuh EREI Lady. Sangat kuat, itu perlu untuk tahta. Tapi rumus kembali ke surga 10.000 yuan ini dipraktikkan oleh dunia. Tampaknya gelar dewa dan kaisar ini memiliki keahlian uniknya sendiri dalam menekan bagian bawah kotak. Pada awalnya, jika Anda berada di alam orang suci dan raja, Anda juga dapat menemukan pengetahuan unik yang sesuai dengan gelar dewa dan kaisar. Jalan Anda sendiri mungkin lebih mulus. Formula ini dibagi menjadi 6 jilid, sesuai dengan 6 alam raja, kaisar, santo, hormat, Tuhan dan Tuhan. Jika menurutmu itu tidak cocok, aku harap kamu bisa meneruskannya kepada orang yang ditakdirkan, agar formula ini tidak hilang antara langit dan bumi. Muyun berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tetua. Aku tidak pilih-pilih makanan." Melihat kembali ke Muyun, yang sangat senang, dia terdiam. Dewa Kuno Yuan Hao melanjutkan, reinkarnasi cermin tiang untuk membantu dalam latihan itu luar biasa, dan juga sangat berguna bagi seniman bela diri untuk memulihkan keadaan mereka. Ini cukup ajaib. 6 perangkat batas produk mungkin tidak dapat sepenuhnya dikontrol untuk Anda. Ya, jangan sekarang, segera. Kata Muyun lagi. Mendengar ini, Yuan Hao tertegun. Lalu dia tersenyum. Cucu Kaisar Xiaoyao, putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing, kamu benar-benar berbeda dari Kaisar Ren. Ayahku, Muyun tersenyum dan berkata, ayahku adalah barang yin tua. Dia suka meluruskanku di belakang punggungnya sepanjang hari. Aku tidak akan sama dengannya. Petik 2 petik 2 petik 2 petik 2. Gui dan Yuan Hao tertegun. Muyun tidak peduli. Dia merasa dia benar. Mo Qingyu benar-benar mendung. Hingga saat ini, dia merasa ayah tidak lemah, tapi kuat. Hanya saja ayah punya urusan sendiri. Hal yang sangat penting, tapi sekarang dia tidak tahu apa itu. Jadi sekarang, meski menghadapi kesulitan, Muyun tidak akan menyalahkannya. Kaisar laki-laki, hanya 2 kata, tapi dia memikul tanggung jawab yang besar. Tuan Yuan Hao, apakah Anda punya yang lain? Kamu sudah lama berada di sini, dan Gunung Yuanshan adalah markasmu. Alat batas dan pil batas apa? Keluarkan beberapa. Mendengar ini, Yuan Hao terdiam beberapa saat. Teman kecil, ketika saya masih muda, sesuatu terjadi secara tiba-tiba dan semua yang ada di Gunung Yuanshan menghilang. Tabungan Gunung Yuanshan saya diambil oleh Paviliun Tianji. Jika bukan karena penggunaan yang luar biasa dari cermin tiang reinkarnasi dan lautan darah ini, aku bahkan tidak akan memiliki cermin tiang reinkarnasi. Mendengar ini, Muyun terdiam. Sangat buruk, setidaknya itu gelar dewa dan kaisar. Tapi itu tidak kusut dengan ini. Melihat Yuan Hao, dia kembali dan berkata perlahan, kekuatan apa Kaisar Yuan sekarang? Tuan baru, Dewa Kuno Yuan Hao berkata dengan samar, menurut kekuatan pemisahan ini harus menjadi yang pertama kali memasuki level dominan. Tuan baru, itu juga tuannya, di luar 6 alam besar. Pikir Muyun, bahkan jika Anda adalah Raja Dunia ya, ini hanya tentang tamparan Kaisar Yuan. Tuan, melintasi celah 6 alam, Yin Fu, Yang Tian dan Tian Jijue semuanya, adalah kekuatan puncak. Ya, begitu dia mengatakan ini, dia mengerutkan kening. Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, Gui, kamu sangat tampan. Gui melirik Muyun. Di 9 area terlarang, Gunung Suci Sixiang dikendalikan oleh Paviliun di Yuan, dan Gunung Yuanshan dikendalikan oleh Paviliun Tianji.
Di 7 tempat lainnya, para dewa dan kaisar kuno adalah benar-benar membunuh. Pada akhirnya, siapa yang akan bertarung? Satu bisikan. Mu Yun tersenyum dan berkata, apa yang sangat ingin kamu lakukan? Ini dia, lawan saja, jika kamu mati dengan mudah. Aku punya seorang putra, Mu Yun berkata sambil tersenyum, hidup dan mati adalah takdir. Gui, aku sudah menemukannya jauh-jauh. Terkadang tidak ada gunanya menghindarinya. Ketika kesulitan datang, kamu harus menghadapinya. Ketika Kaisar Yuan pertama kali mendominasi, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi aku sudah menanggungnya sampai sekarang. Aku tidak mau menanggungnya sekarang. Jika kamu ingin membunuhku, oke, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Mu Yun mengatakan ini secara berurutan, lalu tersenyum dan berkata, dan aku merasa bahwa aku tidak akan kalah. Selama kamu dapat menahan di Yuan, kamu dapat memulihkan kekuatan sekarang. Bisakah kamu menemukan cara untuk menyelamatkan ibuku? Aku mendengar kamu berkata setiap hari bahwa ayahku sangat kuat dan ibuku sangat kuat. Seberapa kuat itu? Bisakah kamu memalu gelar Kaisar Tong Jie? Setelah beberapa saat tenggelam, dia berkata, jika kamu salah, kamu bisa meledakkannya. Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Dia hanya bertanya dengan santai. Betulkah? Sangat kuat. Saat ini, dia melanjutkan, bukan itu yang kamu pikirkan sekarang. Terlalu terburu-buru untuk berpikir dan melakukannya. Aku bergegas masuk. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, Gui, kamu ikut denganku sepanjang jalan. Sampai sekarang, kita sudah dekat dengan puncak, tapi jika kita terus menahan, aku akan mati lemas. Bukankah itu Kaisar Surga? Balikkan saja, entah kamu mati atau aku mati. Tidak ada jalan kembali. Benar-benar tidak ada jalan kembali. Di Yuan dipisahkan dan masih diblokir di luar. Mungkin Kaisar Yuan mengetahui keberadaannya dan akan berurusan dengan Cloud Hall. Keamanan Meng Zimo, Bi Qingyu dan Miao Xianyu tidak dapat dijamin. Inilah yang paling dikhawatirkan Mu Yun. Bahkan, ketika hal-hal sampai ke titik ini, dalam hal ini, tidak ada gunanya berpikir lebih banyak. Hanya bertarung, berjuang keras dan lindungi orang-orang di sekitar Anda bahkan jika Anda mati. Dia diam. Yuan Haogu tiba-tiba berkata, jika Kaisar Mu Yun benar-benar berpikir demikian, saya dapat membantu. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun dan Gui semua memandang dewa kuno Yuan Hao. Orang tua, kamu hampir selesai menelan dalam satu tarikan napas. Apakah menurutmu kamu punya cara? Gui berkata tanpa daya, bukannya aku membencimu, bahkan di masa jayanya, kamu. Wajah Yuan Hao aneh saat ini. Gui tidak mengatakannya pada akhirnya. Mu Yun mendengar sesuatu. Tampaknya dewa kuno Yuan Hao, periode puncak. Mungkin bukan gelar dewa, yang kuat di antara para kaisar. Luar biasa bisa mencapai level ini di periode archaik akhir. Dewa kuno Yuan Hao berkata dengan tegas, lihat ke bawah pada saya. Kaisar Qing dilarang di Gunung Suci Empat Gajah. Pada masa itu, kamu Xiao Yao mempelajari cara susunan dengan kaisar susunan. Ye Yuxi adalah yang paling menonjol dari 3 putra dan 1 putri Ye Xiao Yao. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui susunan itu? Bagaimana Kaisar Yuan bisa menjebaknya dengan caranya? Seseorang yang melakukan gerakan rahasia, dan aku hanya bisa menahan orang yang melakukan gerakan itu. Jadi pada saat itu, aku bisa membantu Kaisar Hijau menghentikan pertempuran. Begitu komentar ini keluar, saya akan kembali ke satu alis dan mengambilnya. Hal lama, ini sedikit berguna. Dewa kuno Yuan Hao mendengus. Mu Yun menatap Gui dan Yuan Hao. Kedua orang ini agak aneh. Jangan bicara omong kosong. Katakan padaku bagaimana melakukannya. Lanjutkan. Kali ini, aku serius. Bahkan, dia juga sangat serius. Apa yang saya katakan tadi tidak acak. Pada tahun-tahun ini, pengalaman ini termasuk dalam surga ke-9, dunia ternari, dunia kunsu, dan gurun timur serta jurang maut. Setiap saat, dia berjalan di atas es tipis dan hati-hati. Ketika Anda memikirkannya dengan hati-hati, satu-satunya hal yang berbeda dari sebelumnya. Itu Xuan Feng. Karena Mu Xuan Feng lahir, Mu Yun mengerti bahwa dia tidak bisa mati. Kematian sendiri, 9 wanita, anak-anak dia tidak berani berpikir. Jadi kali ini, saya dipaksa untuk situasi putus asa. Di Yuan menemukannya dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Apa yang harus saya lakukan? Bunuh saja.
Bahkan secercah harapan harus dimenangkan. Kali ini, saya harus menggunakannya tanpa menggunakannya. Kelinci menggigit saat gelisah. Lagi pula, dia bukan kelinci, tapi putra surga. Apakah Anda begitu pengecut? Tidak, pada saat ini, Dewa Kuno Yuan Hao berkata, aku punya caraku sendiri. Bahkan jika aku hancur, aku tidak punya detail. Aku hanya menunggu mati di sini. Jika aku bisa membuat Kaisar Yuan membayar harganya, aku akan mati lebih dulu. Aku percaya kamu. Gui berkata perlahan, kalau begitu, bawa kami keluar dari sini dulu dan hindari pemisahan Kaisar Yuan dan Kaisar Ganda Yin dan Yang. Aku tidak bisa. Kebenaran ilahi kuno Yuan Hao dan kata-kata lurus. Petik 2 petik 2 petik 2 petik 2. Gui dan Muyun saling memandang. Anda orang tua, baru saja mengatakan Anda dapat merusak arai, tetapi sekarang Anda tidak dapat melakukannya. Bodoh. Tetapi pada akhirnya, saya menahan diri. Di dalam tempat ini, saya menetapkan batas, tetapi di luar itu ditetapkan oleh Kaisar Yin dan Yang. Dewa kuno Yuan Hao perlahan berkata, jika kamu pergi, mereka akan tahu. Saat kata-kata itu jatuh, Yuan Hao memandang Gui dan berkata, tidak bisakah kamu membawa kami pergi? Satu cemberut, Dewa kuno Yuan Hao berkata dengan getir, ayolah, kamu tidak percaya padaku. Aku harus menunjukkan ketulusanku. Ini adalah segel kekaisaran. Telapak tangan Dewa kuno Yuan Hao diseret, dan tanda dengan cahaya biru pucat muncul. Jika Anda perhatikan dengan seksama, tanda itu lebih seperti kunci. Meskipun aku tidak sebaik Kaisar Ilahi, segel kekaisaran yang kental dapat membunuh seorang master setidaknya secara mengejutkan. Kaisar Yuan Hao perlahan berkata, segel kekaisaran ini mungkin berguna untukmu. Ini untuk Muyun. Dewa kuno Yuan Hao berkata lagi, adapun metode memecahkan susunan yang saya katakan, itu adalah untuk memblokir kehidupan lama. Saya bisa hidup di cermin reinkarnasi. Ketika saya tiba di Gunung Suci Empat Gajah, Anda bisa membiarkan saya keluar. Tidak sulit untuk menghancurkan susunan dengan kekuatan saya dan persatuan. Begitu Kaisar Hijau keluar, di Yuan bukanlah ancaman. Saat ini, Gui dan Muyun mengangguk. Tapi, jika dewa atau kaisar kuno lainnya bergerak, begitu ucapan ini keluar, kalau begitu berikan padaku dan Kaisar Hijau. Kembali ke satu secara perlahan. Celah. Saat ini, Muyun memberikan omelan rendah dan membiarkan dewa kuno Gui dan Yuan Hao menatap masa lalu. Gui, kamu berbohong padaku. Muyun berteriak, bisakah kamu melawan gelar dewa dan kaisar? Tidak, kembali ke satu cara acuh tak acuh. Kalau begitu kamu, aku berkata, berikan padaku dan Kaisar Hijau. Ibumu adalah kekuatan utama, aku bisa bekerja sama dengannya. Maka kamu akan mengerti. Muyun berhenti berbicara, orang ini, punya sesuatu. Ketiganya terdiam, rencana bagus, sangat bagus. Tapi, bagaimana caramu keluar sekarang? 3 orang, Anda melihat saya, jangan lihat aku. Gui melambaikan tangannya dan berkata, meskipun saya adalah asal mula ruang dan waktu, saya dapat pergi dari sini, tetapi tidak masalah untuk menghindari pemisahan Kaisar Yuan, tetapi saya tidak dapat menghindari 2 kaisar kuno sekarang. Sayang sekali, Muyun menjatuhkan kata-katanya dan melirik ke belakang, apa yang kamu katakan sama bergunanya dengan kamu. Jika kamu adalah Raja Dunia, kita bisa pergi bersama, tapi kamu hanya 10 hormat Tuhan. Muyun tercengang saat mengatakan ini. Raja terobosan, hal yang sangat besar. Beri aku 3 tahun, aku bisa menerobos. Apa kamu yakin? Oke, saat ini, Yuan Hao, Dewa Kuno, sedang berjuang. 3 tahun, Tuhan menghormati Raja Dunia. Apakah semudah itu menerobos sekarang? Dia ingat bahwa pada akhir periode Archaik, dia menghabiskan 300 tahun dalam penghormatan Tuhan. Dari 10 aspek penghormatan Tuhan hingga masa awal Raja Dunia, dia telah dikenal sebagai putra surga yang disukai. 3 tahun, apa Anda sedang bercanda? Saat ini, Muyun tidak berbicara omong kosong. Duduk bersila dan berhenti berbicara. Melanggar, apakah itu sulit? Keras. Tapi dia memiliki Tianyuango yang tak terbatas. Sebelumnya, ada lebih dari 10 batu giok biru, Meng Zimo dan Miao Xianyu, tapi dia masih punya banyak. Selain itu, ada juga dewa gelar kuno di sini. Tanya lebih lanjut, tidak masalah. Melihat kembali ke dewa kuno Yuan Hao, dia berkata, kamu hidup lama. Katakan padaku, katakan apa?
Setelah sakit kepala, dia berkata, anak ini tidak mengerti apa-apa. Petik 2. Dewa kuno Yuan Hao benar-benar tertipu. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda berani menerobos kerajaan raja dalam 3 tahun. Apa batas sebenarnya? Di antara pasukan kelas 1 di dunia, mereka yang berperang di dunia semuanya adalah pasukan tempur kelas atas. Dominasi adalah kekuatan tempur inti. Kekuatan tempur kelas atas adalah kekuatan tempur sirkulasi dalam 10.000 batas. Apakah bocah ini bisa diandalkan? Bagaimanapun, itu tidak setenang kaisar. Katakan padaku, pada saat ini, Mu Yun menenangkan suasana hatinya dan berkata, Yuan Haogu mengangguk. Posisi batas adalah tingkat seni bela diri yang unik di dalam batas Changlan. Awalnya, ada juga orang-orang lemah di Changlan Wanji, dari memadamkan tubuh, menjadi abadi, Tuhan dan manusia, dan kemudian menjadi bijak, raja dan tahta. Begitu juga semua langit dan semua batas. Tapi ketika kamu mencapai batas, itu sedikit berbeda. Mu Yun mendengarkan dengan seksama. Di sebuah alam, kita harus memahami segala sesuatu tentang alam ini. Jika tidak, jika kita terburu-buru, sesuatu yang besar akan terjadi.